Kok kamu bisa ngambilin barang ini? Emang sebenarnya kamu siapa? Itu si anak kecil itu nyengir, bukan senyum, nyengir, gitarnya keluar. Dan dari cerita pagi-paginya tuh istrinya tuh bangun. Kok badan saya, kata istrinya, kok badan saya pada sakit, pada lemes, kenapa? Ya pada kemarin sehat. Buat kenapa saya tuh lemah, udah perjanjian begini begitu tuh saya mau, bener di situ satu. Sekarang tuh saya tuh jadi orang kaya. Udah kayak harta saya udah di mana-mana, yang namanya uang, yang namanya emas itu di rumah udah banyak. Kurang lebih tahun 1997 di suatu daerah, orang itu hidupnya serba kekurangan, di bawah garis kemiskinan. Keperluan ekonominya sehari-hari sangat mendesak. Anak-anaknya masih kecil-kecil, perlu biaya untuk sehari-hari. Itu bapaknya tuh kerjanya gaburgan, kadang-kadang tukang beca, kadang-kadang kuli bangunan, kadang-kadang di sawah, ada segala macam kerjanya tuh. Tapi hidupnya tuh selalu susah dengan susah terus. Anaknya pada nangis, pengen makan, gak ada berat, gak ada nasinya. Pengen anak-anaknya pengen jajan, gak ada uang. Utang ke warung udah banyak, gak diterima sama warung dikarenakan utangnya udah banyak. Itu si laki-laki itu duduk merenung, ini harus gimana caranya, anak saya pada nangis, pada lapar, pengen jajan. Ini satu harus kayak bagaimana, katanya tuh, kata orang itu. Lagi duduk merenung di depan rumahnya, terus ada anak kecil lewat. Pas ngelihat anak kecil itu terperanjat orang itu tuh, dia ngeliatin. Terus si anak kecil itu senyum, bukannya senyum, nyengir, kelihatan gitarnya tuh kelihatan. Terus sama orang itu tuh ditanya, kamu siapa kok lewat sini? Kenapa? Siapa kamu, mau kemana? Itu si anak kecil itu balik nanya, Kang, kok kelihatannya Akang bingung? Emang Akang bingung kenapa, Kang? Ngapain kamu tanya-tanya masalah pribadi saya? Yang enggak, Kang, saya kelihatannya tuh dari jauhan tuh kelihatan tuh Akang kayaknya tuh orang kebingungan, kayaknya lagi susah. Udah, Kang, kata si anak kecil itu. Udah, Kang, curhat aja sama saya, mungkin saya bisa bantu kalau saya mampu. Emang bener kamu mampu bantunya? Ya mudah-mudahan. Itu si orang itu curhat, cerita suka dukanya di dalam penderitaan kehidupannya, suka curhat. Wah, ceritanya tuh begini, keluhan-keluhan sehari-harinya, keluhan kerjanya, inilah itulah segala macam keluhan. Itu si anak kecil itu langsung nyengir. Kang, begini aja, Kang, kalau Akang pengen banyak duit sih gampang, Kang. Kamu bikin main gampang-gampang aja, emang kamu tahu? Gampang, Kang, kata si anak kecil itu tuh. Emang kamu tahu? Iya, saya tahu, malah saya bisa, Kang. Tapi ada syaratnya. Ada, Kang, syaratnya. Pokoknya gini aja, Kang, kalau Akang pengen kaya, saya mau ikut sama Akang. Tapi saya minta syarat, saya kalau kemana-mana minta digendong, mau nggak? Kok digendong, Kang? Kamu bisa jalan? Enggak. Ya, itu syaratnya, Kang.
Kalau akang mau saya mau, kalau akang enggak ya udah saya mau pergi, kata si anak kecil itu. Jadi si orang itu mikir, dibolak dibalik. Terus anak kecil itu nanya, gimana Kang, udah siap gendong saya? Ya boleh lah, tapi bukan itu aja syaratnya Kang. Saya senang, saya tuh doyannya mimi itu apa? Nete. Kan saya nggak ada tete, kan ada teh itu istrinya. Dia mikir, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau saya mau minta nete boleh nggak bisa, kata si orang laki itu. Nggak bisa, kamu harus kerja dulu. Ya siap Kang lah, tapi saya gendong. Kemana? Ya terserah akang aja, kata si anak kecil itu. Itu orang itu pas anaknya naik ke punggung itu beratnya leleh, ampun beratnya, sampai jalan tuh bongkok-bongkok, beratnya mungkin ya sekitar 80 kiloan lah. Padahal anak kecil itu, padahal beratnya tuh kayak kurang lebihnya 80 kilo. Itu anak orang tuh jalan tuh nungging gitu, keberatan nungging jalannya tuh nungging. Udah nyampe di tempat rame, kata si anak kecil itu, udah Kang di sini saya mau turun. Ya turun, itu si orang itu tuh langsung badannya tuh ini ya bergerak, langsung pada bunyi tulang-tulangnya cing tek. Itu si anak kecil itu langsung operasi, masuk rumah keluar rumah terus operasi terus. Udah lama kelamaan dia datang bawa gembola nih Kang. Emang apaan itu? Udah bawa ya pulang. Ya pulang. Langsung manjat lagi ke pundaknya, gendong lagi sambil bawa gembolan. Udah nyampe di rumah itu buntelan itu, gembolan itu dibuka tuh ada uang, ada emas segala macam. Seorang itu berpikir, kok kamu bisa ngambilin barang ini? Emang sebenarnya kamu siapa? Itu si anak kecil itu nyengir, bukan senyum, nyengir, gitarnya keluar. Terus si anak itu nanya lagi, emang Kang nggak kenal sama saya, nggak tahu sama saya? Ya tahu juga enggak, kan kamu baru tadi. Kang, itu kata si anak kecil itu, saya ngomong jujur ya Kang, saya ini tuyul Kang. Tuyul? Iya tuyul. Akang sekarang udah perjanjian sama saya, Akang mau tidak mau harus nerima persyaratan saya itu harus. Jadi si orang itu tuh berpikir lagi, mungkin udah kelihatannya banyak duit, banyak emas tuh mungkin tertarik juga. Ya udahlah siap. Nah sekarang kan kata si tuyul itu, kan saya capek Kang habis kerja, gimana saya kalau pengen nenen. Terus langsung suami itu masuk ke kamar, pas istrinya tuh lagi tidur, istrinya tuh lagi tidur. Terus balik lagi, udah tuh istri saya lagi tidur, langsung girang si tuyul itu langsung manjat terungkup di perutnya istrinya tuh, langsung ngempeng, udah enak banget gitu ya, yang namanya nenen gitu ya. Udah kenyang langsung turun, udah Kang saya udah kenyang, saya mau tidur ya Kang, tapi saya nggak punya tempat tidur. Di mana Kang? Iya kamu kan saya nggak tahu tempatnya di mana nggak tahu, belum beli ini. Ya udah Kang, saya kata si tuyul itu, udah beliin aja kasur anak ini aja buat orok. Ya udah besok mau beli. Udah begitu si tuyul itu langsung tidur, masuk ke kolong ranjang, tidur di situ. Pendek cerita, pagi-paginya tuh istrinya tuh bangun. Kok badan saya, kata istrinya, kok badan saya pada sakit, pada lemes, kenapa? Ya pada kemarin sehat. Buat kenapa saya tuh lemes? Terus nanya, Kang, kata istrinya tuh, Kang, kok saya bangun tidur badan tuh lemes, puyeng, kenapa ya Kang? Kata suami, ya mungkin kamu kemarin udah capek atau gimana. Ya biasa Kang, nggak kerja, nggak kemana-mana. Ya kamu kan ngurusin anak-anak masih kecil. Oh gitu ya. Jadi seorang perempuan itu nggak banyak masalah. Terus saya langsung dimanggil sama suaminya tuh, Neng sini Neng.
ada apa Kang, kamu mau nggak, mau apa Kang, ya udah di sini, masuk aja ke kamar, anak-anak suruh keluar pada main. Mau nggak ini, apaan tuh Kang, pas kebol aja itu dibuka, itu yang namanya duit sama emas, kalung, anting, wah segala macam ada. Terus istrinya nanya, ini Kang dari mana? Suaminya nyaut, ini tadi malam ada yang ngasih dari mana Kang, nggak tahu, orangnya tuh udah pergi lagi orangnya. Ini kira-kira gimana Kang, ini gimana? Enggak ada apa-apa, udah pakai aja. Istrinya tuh girang, langsung ambil uangnya, lari ke warung, bayar ke sini, bayar ke sana, bayar sini, udah impas tuh, sekali impas tuh uangnya, masih ada. Jadi orang itu jadi mendadak senang lah, anak-anaknya, jajannya, wah segala macam udah terjamin. Itu hari pertama itu, jadi menikmati dulu si keluarga itu, si anak itu keluarga menikmati, beli yang tadinya celananya butut, beli celana, yang punya baju beli baju segala macam, beli motor, beli TV, betulin rumah, wah udah rumahnya udah bagus, udah punya segala-galanya, udah punya. Hidupnya tuh senang, kerja semalam itu senang, udah semuanya beres, udah bebas dari utang, udah bebas dari tuntutan penderitaan. Tuh begitu aja. Tapi si istrinya tuh berpikir, ini suami saya dapat duit dari mana kok banyak-banyak amat. Terus nanya lagi istrinya, Kang sebenarnya ini dari mana? Ya kan saya kasih tahu kemarin ada yang ngasih. Mungkin ini Akang pesugihan. Enggak, pesugihan kemana, kan tahu sendiri nggak kemana-mana, nggak pergi, nggak kemana-mana. Istrinya ngerti gitu, menyadari, iyalah emang nggak kemana-mana. Udah sebulan kemudian tuh datang lagi si tuyul itu, datang lagi, kerja lagi, begitu terus. Jadi datangnya tuh setiap sebulan sekali, setiap bulan purnama, nen lagi begitu. Itu orang makin kaya. Tapi orang itu bagusnya kenapa? Jadi kan meninggalkan jejak ya, biasanya kerja gabrugan gitu ya. Seperti ngalamin jadi tukang nyangkul di bangunan di mana itu dia selalu begitu. Jadi kerja sih kayak begitu. Makin lama makin kaya, jadi orang-orang tuh udah pada gak berani nyuruh sama orang itu, dikarenakan udah kaya. Si orang itu kebingungan, kerja enggak kok semakin kaya aja. Terus ngomong sama istrinya, Neng, saya kan di sini nggak kerja, rezeki tiap bulannya nambahin, gimana kalau saya mau keluar kota aja, cari kerjaan di luar kota. Ya Kang, terserah Kang aja, itu mau kerja di mana terserah, yang penting Akang jangan sampai atau pesugihan atau apa tolong ya Kang, jangan. Enggak lah, nggak bakalan, ini juga udah banyak. Udah ngobrol sama istrinya, udah ngobrol ngalor ngidul segala macam. Bangun pagi langsung beberes pakaian, mau berangkat ke luar kota berangkat. Itu si tuyul tuh udah waktunya bulan purnama datang. Pas datang ke rumahnya, di situ celungak celinguk, orangnya tuh gak ada. Yang namanya setan kan tahu, namanya setan itu punya indera yang lebih daripada manusia. Pas dia lagi begitu kelihatan, bilang aja denungan, kelihatan ada di suatu kota. Langsung datang parani. Terus nanya, kok Kang mau pergian jauh begini, kok saya nggak ngasih tahu? Ya ngasih taunya gimana, kamunya tempatnya aja nggak tahu, dia nggak tahu, ya pergi aja sini. Tapi kok tahu ada di sini? Iya Kang, saya tuh kan tahu Akang di mana aja saya tahu. Oh, itu suaminya tuh ya begitu kerjanya. Jadi tiap harinya tuh gendong anak kecil, gendong tuyul terus.
jalannya tuh bongkok kayak kakek-kakek dikarenakan beratnya itu. Udah sekitar tahun kita pondok cerita ya, pondok cerita sekitar tahun 1920. Itu orang udah kayanya, udah rumahnya, udah mobilnya, udah segala macam hidupnya mewah. Langsung dia pikir, kok saya hidup saya sama tuyul begini, usaha saya dibantu sama setan. Ini gimana nasib saya nanti, apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Ya Allah, kok saya sampai lupa hidup saya sampai begini, ngalamin hidup dengan setan, dengan siluman. Gimana ya Allah, ini saya pengen lepas dari ini. Terus dia datang, dia malam-malam tuh datang ke pesantren, Pak Kiai ngobrol, Pak Kiai ada apa kamu? Ini Pak Kiai, saya dulu tuh ya sekitar tahun 1997 tuh selalu lagi bengong, lagi bingung di depan rumah. Duduk nggak taunya ada anak kecil nyengir, ngajak ngobrol. Sudah perjanjian begini begitu tuh saya mau bener di situ satu. Sekarang tuh saya tuh jadi orang kaya. Udah kaya, harta saya udah di mana-mana, yang namanya uang, yang namanya emas itu di rumah udah banyak. Tapi saya sadar Pak Kiai, gimana caranya nih saya pengen lepas dari itu. Itu Kiai itu gitu. Emang kamu tadinya gimana? Iya begitu Kiai, tapi saya enggak niat, enggak punya pikiran begini begitu, cuma pikiran satu dari dulu tuh kosong, mikirin nasib. Saya sekarang udah harta saya udah banyak Pak Kiai. Oh begitu. Jadi maksudnya kamu kesini gimana? Gini Pak Kiai, saya tuh maksudnya pengen lepas dari tuyul itu, saya udah nggak mau lagi. Seumpamanya sekarang saya miskin lagi kayak dulu juga nggak masalah Pak Kiai, saya udah menikmati, udah tahu gimana rasanya jadi orang kaya, banyak duit, banyak harta, rumah bagus, punya kendaraan segala macam, saya udah merasakan Pak Kiai. Tapi saya Pak Kiai pengen bebas dari tuyul itu Pak Kiai, gimana? Nah gini aja kata Pak Kiai, coba kamu duduk di situ, duduk di situ. Terus sama Pak Kiai itu diruqyah terus diruqyah. Udah beres diruqyahnya, terus dikasih minum, dikasih mandi sama Pak Kiai itu. Udah gitu langsung pulang. Pulang aja tuh orangnya ke rumahnya, ya pikiran si orang itu mungkin udah bebas dari tuyul itu mungkin. Pulang ya dengan santai pulang. Udah pulang begitu, lagi duduk di depan TV lagi santai gitu, udah menikmati, dia pikirannya orang itu udah bebas dari tuyul, pikirannya tuh. Nggak taunya tuyul itu datang. Terus tuyul nanya, Kang dari mana Kang? Enggak dari mana-mana. Udah Kang, udah siap nih, ini udah bulan purnama, kita cari duit lagi sama Mas. Itu orang itu merenung, kan saya ini udah diruqyah, udah dimandiin, udah apa, kok tuyul masih datang, kok aneh. Udah sekarang gini aja ya, udah sekarang saya mau istirahat aja dulu, udah nggak usah lagi, ini juga masih banyak, udah istirahat aja ya, nggak usah. Kata situ itu nggak bisa kan, itu harus bulan purnama, itu tugas saya, harus. Ya terserah kamu lah, kalau saya sudah nggak mau keluar lagi udah. Tapi si tuyul itu langsung pergi sendirinya, pergi pulang bawa harta, tahu udah jolong dari mana. Itu orang tuh merenung, kok saya kan udah dibawa, udah diruqyah, udah apa. Kita begini ya, kita bukan merendahkan Kiai, bukan merendahkan. Zaman dulu, zaman para nabi, emang pengobatan itu secara ruqyah. Kenapa udah pada sembuh semua, pada sehat.
bebas dari aura-aura negatif. Dikarenakan yang ngasih aura itu dari ruqyah itu orangnya menggunakan aura-aura kesucian, makanya pakai aura kesucian. Jadi aura-aura yang ada di badan si pasien itu pasti keluar dikarenakan gak kuat nahan aura kesucian, dikarenakan keluar aura keimanan gitu. Tapi maaf, ini bukan merendahkan kiai, bukan. Kita lanjut. Itu orang itu merenung, ya Allah, kok saya katanya kata kiai begini-begini, katanya udah bebas, tapi nyatanya kepada masih datang. Ini saya harus kayak gimana, ya Allah. Tapi namanya itu kan nggak ada perjanjian ikatan, nggak ada. Kalau udah kerja udah tuyul itu pulang. Tahu kemana, tahu ke pohon pisang, tahu ke pohon asam, tahu kemana, ke tempatnya gitu. Dia selalu merenung, katanya udah itu cara datang, dia pergi lagi ngomong sama istrinya, Neng saya mau berobat Neng, saya udah capek, kalau malam keluyuran aja, ini siapa yang diem di rumah. Ya itu sih kata istrinya, ya udah terserah Akang aja, mau begini terserah, yang penting Akang sehat. Ya Neng. Itu sih orang itu pergi lagi ke suatu ke orang pintar lah, orang pintar. Sama orang pintar itu ngeluh lagi, Abah saya tuh begini. Jadi diceritain lagi pengalaman yang udah tuh diceritain. Itu orang pintar tuh paranormal tuh dia menyanggupi, ya udah, ya coba aja beli ini. Belilah belanja sesajen, beli sesajen. Langsung si paranormal itu bergerak, pakainya pakai keris, kebetulan. Mungkin itu orang itu kepercayaannya pakai keris itu. Begini udah, wah keris tuh goyang-goyang sambil bakar kemenyan gitu tuh, bakar kemenyan. Udah begitu si orang itu langsung dikasih minum, disembur sama si paranormal itu, sembur. Orangnya mungkin nggak pernah gosok gigi atau gimana, baunya bau kadal buntung, bau naga. Tapi orang itu sampai muntah karena baunya itu. Itu paranormal itu ngomong, ya udah kamu sekarang udah bebas dari yang itu yang kamu tadi ceritain itu. Iya bah, terima kasih kalau bener saya udah bebas, saya udah pulang dari paranormal tuh, udah pulang dia udah girang, udah senang, udah bebas dari tuyul itu tuh, udah senang, lagi duduk santai, lagi ngopi, lagi apa tuh lagi. Nggak taunya datang lagi, Kang lagi apa Kang? Langsung orang itu kaget, kok kamu? Iya Kang, saya Kang. Yuk kita kerja cari duit. Enggak udah nggak mau, capek saya pengen di rumah aja. Itu si tuyul langsung pergi, datang bagian bolan, datang. Terus si orang itu merenung lagi, katanya udah hilang, katanya udah nggak ada, kok datang lagi. Ini gimana tuh, orang udah disembur ya udah bau naga, udah sampai saya mau muntah, tapi nyatanya gimana gitu. Kebetulan dia punya temannya ya, bisa dibilang bisa dipercaya lah, bisa pegang rahasia. Gini aja, kamu kalau bener pengen begitu, yuk kita cari aja orang dulu yuk. Itu orang tuh berdua lari ke sana, lari ke sana cari orang pinter. Kesini gagal, kesini gagal. Katanya kamu kok tahu tempatnya, saya bisa bebas begini, kok kamu kenapa kok gagal terus? Tenang, kata temennya itu, tenang, kamu jangan putus asa, pasti ada jalan, kita mau nyari lagi lah. Itu orang temennya itu langsung jalan, nggak dibawa sih temennya itu, nggak yang orang kaya itu nggak dibawa, dia jalan sendirian nyari
nanya-nanya ke sana ke sini, nanya orang ngerti begini begitu. Udah perjalanan orang itu nanya ke sini, diparanin gagal, selalu gagal, penuh dengan kegagalan. Itu si tuyul itu datang lagi. Si temannya itu udah pusing, dia udah malu mungkin sama temannya yang kaya itu, mungkin udah malu karena kegagalan terus. Pas dia jalan ngobrol sama tukang beca, ngobrol di situ di pasar, ngobrol sama tukang beca. Mang, saya mau ngobrol apaan? Enggak gini Mang, tapi tolong ya, ini rahasia, jangan sampai nyebar. Emang rahasia apa? Tapi Mang sumpah dulu ya Mang, janji dulu jangan sampai nyebar. Ya saya sumpah Mang, kalau benar nanti saya kasih duit. Kalau nggak percaya dikasih. Itu tukang beca tuh sama orang temennya orang kaya itu dikasih ya duitnya banyak segini lah, tahu berapa, nggak tahu berapa dikasih. Mang nih saya kasih duit segini, tapi Mang tolong jangan banyak cerita sama orang-orang. Yang saya kasih tahu, tolong mungkin Mang punya kenalan atau siapa yang bisa nangin masalah ini. Ya begini aja, Jang, ada ya dibilang kenal sih nggak kenal, tapi saya udah pernah bawa sama orang kesana. Jauh nggak Mang dari sini? Ya lumayan lah. Ya Mang, coba saya bawa ke sana. Itu orang itu sama tukang beca itu dibawa ke rumahnya itu orang itu. Oh Mang nggak salah Mang dibawa ke sini. Enggak, udah itu aja. Langsung si tukang beca sama yang temannya orang kaya itu datang. Saya begini ngobrol, udah ketemu sama orang itu, dia kaget, nggak tahunya kenal. Terus si tukang beca itu nanya, ini cerita sama saya tuh begini, jadi dia punya teman orang kaya pengen bebas dari dunia pertuyulan, kira-kira kamu bisa nggak?